Hello everyone, this is Naya Sik. Kembali lagi dengan aku, Nela Simampuroh. Dari sini kita akan belajar about, bisa dibilang self improvement. Dan di sini aku akan membahas atau kita belajar bareng mengenai tujuan, impian, dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tujuan dan impian kita tersebut. Nah, di sini kenapa sih kita harus punya apa yang namanya impian? Dan setiap orang pasti perspektifnya akan berbeda-beda. Ada yang impian itu sesuatu yang sulit digapai, ada impian itu sebagai tantangan untuk kita capai. Nah, di sini di realitas umur 16 tahun sampai ke berapa tahun pasti kita akan dihadapi dengan tantangan-tantangan di masa depan. Dan di sini pastinya umur-umur segini banyak orang-orang mencari jati dirinya. Aku suka apa, aku minat apa, dan bakat aku apa. Dan banyak orang terkadang kebingungan dengan itu. Apalagi yang lulusan-lulusan SMA masih terkadang atau banyak yang masih bingung sebenarnya siapa sih dirinya. Dan di sini pentingnya adanya tujuan hidup atau apa yang mau kita capai untuk kedepannya. Nah, tujuan itu kita harus punya tujuan agar kita setidaknya dalam kehidupan ini ada sesuatu yang dapat kita capai dan dapat kita peroleh. Nah, dengan adanya tujuan ini kita pastinya merujuk kepada adanya impian atau mimpi, di mana mimpi tersebut adalah hal-hal yang bisa dibilang hampir mirip dengan tujuan, tapi mimpi itu identik dengan sesuatu hal yang gak bisa kita capai secara realita. Dan sebenarnya jika kita sudah sudah punya mimpi dan kita udah menetapkan mimpi itu sebagai tujuan, lalu kita buat plan dan kita action, maka impian kamu pasti akan terwujud dan bukan sekedar yang namanya sekedar impian omong kosong aja. Dan setelah dewasa, mimpi itu artinya berbeda dengan mimpi di masa kecil. Mimpi di masa kecil seolah-olah ya udah, aku mau jadi dokter, aku mau jadi guru, aku mau jadi astronot. Ya it's okay, itu anak-anak ya. Tapi di masa dewasa sekarang kita harus menetapkan impian itu lebih dalam lagi dan lebih serius lagi untuk mengeksekusinya. Dan bagaimana sih kita harus mengeksekusi mimpi tersebut agar menjadi kenyataan. Dan di era dewasa ini, semua impian terkadang kita harus mengambil aksi untuk menjadi terjadi dalam realita kita. Impian itu bagaikan arah hidup kita atau pewarna hidup kita. Kalau misalnya kita gak ada mimpi, kita mau jadi apa? Dan di era zaman sekarang sudah banyak teknologi yang berkembang. Dunia makin besar ke tingkat kemajuannya semakin besar. Apalagi di luar negeri sudah banyak berinovasi ke teknologi baru. Dan di sini kita juga harus punya impian bagaimana kita bisa menjadi inovator tersebut. Nah, kenapa kita harus punya mimpi? Nah, mimpi itu sebagai senjata bagi diri kita untuk setiap individu. Kalau misalnya kita gak punya mimpi, berarti kita gak punya soft skill, gak punya tujuan hidup kita, gitu kan. Nah, mimpi ini menurut aku sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Jadi kita tahu apa yang mau kita tuju dan apa yang mau kita lakukan. Nah, step pertama itu kita harus nentuin dulu apa sih impian kita. Nah, setelah selesai, kita target nih setiap dalam jangka waktu dari yang
dalam waktu jangka pendek dan target waktu jangka panjangnya. Dan di sini setelah kita menentukan target setiap jangka waktu panjang atau pendek, kita bisa membuat plan atau schedule untuk setiap harinya secara konsisten. Dan lama-lama kalau misalnya kita sudah melakukan aksi tersebut, bukan dijamin, tapi pasti mimpi tersebut akan menjadi kenyataan. Ya, itu tergantung dengan frekuensi yang kamu miliki. Kalau misalnya kamu sangat berkomitmen dan konsistensi kamu benar-benar rapi, ya semesta akan berkata, yes, ini untuk kamu. Karena semesta juga tahu kalau misalnya kamu itu sudah menggambarkan apa yang kamu impikan. Dan ya, step selanjutnya, hasil kamu seperti apa yang kamu lakukan. Nah, kenapa aku bisa bilang begitu? Kenapa hasilnya bisa seperti apa yang kebiasaan kita lakukan? Karena suatu impian atau suatu tujuan akan menjadi milik kita kalau misalnya kita sudah terbiasa, di mana kita sudah terbiasa dengan melakukan hal-hal yang seperti yang kita impikan, maka ya sewajarnya kita sudah siap untuk menerima yang kita impikan. Misalnya, kamu ingin masuk ke perguruan tinggi, tapi kamu setiap harinya gak belajar, ya otomatis gak akan kejadian, gak akan masuk. Ya bukan gak akan masuk, tapi setidaknya sekecil mungkin ada hal yang membuat kita lebih dekat dengan impian kita. Kalau misalnya kita gak menunjukkan kebiasaan yang membuat mimpi kita itu cocok untuk kita, ya ngapain, mimpi juga gak akan datang ke kamu kalau misalnya kamu gak menerapkan kebiasaan untuk menerima hal tersebut. Jadi mimpi itu harus setara dengan kebiasaan kita. Kalau misalnya kebiasaan kita masih biasa-biasa aja, ya scroll TikTok atau apa, doom scrolling, itu sama aja kayak kalian membuang mimpi kalian. Dan lanjut, sesi selanjutnya harus bermimpi lebih tinggi. Nah, kenapa sih banyak yang bilang mimpi kamu terlalu tinggi dan gak realistis. Tapi kalau misalnya kita ubah itu menjadi hal kecil dan itu menjadi sedikit demi sedikit menjadi suatu hal yang kebiasaan, mimpi itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menyamakan frekuensi impian kita dengan kebiasaan kita, dan sehingga jika dia setara, ya kita layak untuk menerimanya. Dan kalau kamu tidak berusaha untuk menerapkan kebiasaan dengan mimpi yang kamu impikan, ya sorry, mimpi juga gak akan datang ke kamu. Dan kamu sama aja membuang mimpi kamu. Tapi jika mimpi kamu benar-benar membludak, tapi kamu dengan actionnya nol, dan kalau kamu gak berusaha untuk menggapai mimpi kamu di masa muda ini, diri kamu di masa tua akan penuh penyesalan dan penuh penyiksaan. Dan di saat kita bermimpi, stop jadikan orang lain sebagai saingan. Karena setiap orang memiliki mimpinya yang berbeda-beda, dengan proses yang berbeda, tujuan yang berbeda, dan result yang beda. Karena semua orang punya titik pencapaian dalam waktunya berbeda-beda juga. Dan stop itu. Ingat bahwa saingan terberat dalam hidup kamu itu adalah diri kamu sendiri yang malas, yang suka doom scrolling, dan sukanya hal-hal yang receh. Dan stop, ayo kejar mimpi kamu kalau kamu gak mau menyesal di kehidupan tua nanti. Ya. Oke, sekian aja mungkin dari aku. Thank you for watching and see you next time.